Halo semua, kenalan gue Akbar. Ya, di video ini gue pengen ngobrol-ngobrol aja sama kalian. Sekalian gue pengen balik ke arah rumah dari kantor ya. Ya, ini kebetulan gue lagi nyoba rute baru lewat jalan Minggiral gini. Terus ya kepikiran aja, waktu itu kan gue sempet ngobrol sama kalian tuh. Waktu itu kan gue sempet ini bikin video tentang, pokoknya ngebahas tentang lebih pilih mana sih, enakan naik KRL atau naik kendaraan pribadi gitu. Nah terus tapi di video ini gue pengen ngomongin lebih detailnya lagi teman-teman. Nah untuk lebih detailnya, jadi pertama-tama tuh gue pengen ngomongin dulu dari transportasi yang ada di Jakarta ya. Jadi awalnya gue tuh pengen ngomongin perencanaannya dulu. Jadi kalau untuk perencanaannya awal-awalnya itu si perencana tuh harus nentuin ini apa, bangkitan dan tarikan dari suatu kota gitu. Yang waktu itu gue pernah jelasin di video sebelumnya. Nah terus sehabis bangkitan dan tarikan itu dia harus nentuin moda transportasinya yang bakal dipakai itu apa. Ya, ini merupakan suatu bagian penting sih dari perencanaan si transportasinya itu. Habis itu baru definisiin kira-kira pengguna transportasi umum atau pengguna transportasi publik itu ada siapa aja yang make gitu. Nah gue yang sebelumnya ngomongin terus nih tentang transportasi gitu kan, kayak gak jelas ada transportasi publik atau transportasi pribadi. Nah sebelumnya gue pengen jelasin dulu nih kalau transportasi publik itu apa, kalau maksud gue transportasi umum apa, kalau transportasi pribadi itu apa. Nah jadi kalau transportasi pribadi itu ya kayak namanya sendiri, itu punya seseorang, punya private yang digunakan ya kapan aja, kemana aja, di mana aja, atau nggak dipakai sama sekali. Nah itu sah-sah aja karena ya kendaraannya dia yang punya gitu. Terus satu lagi transportasi umum. Nah transportasi umum ini lebih bersifat kayak yang menyeluruh lah, dia melayani semua orang buat pergi-pergian. Nah transportasi umum ini tentunya punya tujuannya sendiri, sama yang penting itu punya trayeknya teman-teman. Jadi dia berhenti di mana aja itu udah ada. Ya biasanya orang-orang yang memilih naik kendaraan umum tuh punya faktor-faktor sendiri kenapa dia memilih kendaraan itu. Biasanya tuh faktornya karena faktor kualitatif dan kuantitatif teman-teman. Nah untuk faktor kuantitatif sendiri itu biasanya dia mempertimbangkan harga, waktu tempuh, kayak gitu. Kalau kualitatif tuh misalnya kayak kenyamanan atau image. Nah menariknya image nih jadi ini loh, jadi pertimbangan orang-orang yang pakai kendaraan umum loh. Nah terus tuh pengguna transportasi umum tuh dikategorikan jadi dua. Yang pertama pengguna yang terpaksa, ya jadinya dia emang gak punya pilihan lain buat naik kendaraan lain selain transportasi umum. Nah biasanya golongan-golongan ini tuh orang yang berpendapatan rendah, senior citizen, anak-anak, atau bahkan orang yang emang gak punya kendaraan umum, atau maksud gue orang yang emang memilih untuk gak punya kendaraan pribadi. Berikutnya ada choice rider. Ya dari artinya sendiri orangnya bisa milih dia mau naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi, tapi dia biasanya lebih milih si choice rider ini, biasanya dia lebih milih buat naik kendaraan umum teman-teman. Nah sebenarnya kalau buat gue pribadi sih masuk sih lebih ke kategori choice rider, karena gue bisa milih mau naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum teman-teman. Nah kebetulan karena gue bisa milih, gue pengen ngebandingin nih dari faktor-faktor yang tadi gue sampai jelasin, kira-kira lebih enak mana sih gue naik kendaraan kendaraan pribadi atau naik transportasi umum teman-teman. Jadi beberapa faktornya menurut gue yang jadi pertimbangan. Satu, harga, ya udah pernah disinggung juga di video sebelumnya. Yang kedua, waktu tempuh. Yang ketiga, kenyamanan. Yang keempat itu image. Ini dari harga dulu. Nah sebelum menentukan harga, jadi kita harus tentuin dulu nih tujuannya kemana biar fair. Jadi karena belakang ini gue sering ke daerah BSD dan itu cukup jauh dan menurut gue lumayan representatif. Nah jadinya gue bandingin ke sana aja ya. Nah pertama buat naik KRL itu ya murah banget sih teman-teman. Dari rumah gue ini paling dekat itu stasiun Tebet, itu cuma Rp4.000. Ya ditambah ongkos naik ojek online lah dari rumah ke stasiun sama dari stasiun ke tempat tujuan,
ya di total 30.000, jadi sekitar 34.000 dari rumah ke BSD. Sedangkan kalau naik kendaraan pribadi nih, pertama tuh gue ukur dulu jaraknya berapa, sekitar 44 sampai 45 km. Itu kurang lebih bensin yang dihabisin ya 3,2 liter. Kalau bensinnya 1 liter tuh 9.000, kurang lebih habis sekitar 29.000. Sedangkan tol tuh gue 3 kali ganti. Gue ganti tol pertama, tol Jagorawi. Tol Jagorawi itu 7.000 rupiah, seingat gue. Habis itu tol Jor, Jakarta Outer Ring Road, itu 15.000. Terus gue juga ganti tol lagi ke tol BSD, itu 7.000, total 29.000. Kalau digabungin semuanya jadinya 58.000 teman kalau naik kendaraan pribadi. Ya emang agak boncos sih perbedaannya, lebih hemat naik kereta. Nah untuk poin berikutnya gue ngebandingin nih dari segi waktu tempuh teman-teman antara KRL sama naik mobil. Kalau buat naik KRL waktu tempuhnya ya sekitar, gue nunggu di stasiun dulu sekitar 10 menit di stasiun Tebet. Habis itu ke stasiun Tanah Abang, dari stasiun Tebet itu sekitar 20 menit. Nunggu di stasiun Tanah Abang itu ya sekitar 20 menit. Habis itu gue 30 menit ke stasiun Rawabuntu dari stasiun Tanah Abang. Habis itu ditambah dari rumah ke stasiun sama dari stasiun ke rumah, itu total bisa 110 menit. Sebenarnya kalau naik kendaraan pribadi tuh lebih enak sih teman-teman, cuma 90 menitan. Itu juga kalau macet. Kalau lancar tuh naik kendaraan pribadi cuma sekitar 45 menit aja teman-teman. Ya mantep kan kalau naik kendaraan pribadi dari segi waktu. Berikutnya dari segi kenyamanan. Nah kalau kenyamanan nih karena terbilang subjektif, gue definisin aja ya kenyamanan tuh dari kebisingan, ruang gerak, sama pencahayaan. Nah kalau naik KRL, kebisingan ya nggak bising sih, nggak terlalu berisik, karena kalau di gerbong biasanya itu orang-orangnya pada diem. Untuk pencahayaan pasti terang, cuma ya itu emang kadang-kadang suka sempit aja kalau naik kereta buat ruang geraknya. Kalau di mobil ya semua jelas sih, cuma kurangnya kebisingan aja. Buat pencahayaannya ya bisa diatur sendiri. Kalau siang pasti terang, kalau malam ya nggak butuh yang terlalu terang-terang banget. Cuma ya kebisingan tadi yang kayak gue bilang, ruang geraknya juga cukup sih, cukup luas ya kalau naik mobil ruang geraknya. Berikutnya tentang image teman-teman. Kalau menurut gue image sih nggak terlalu penting teman-teman, tapi menurut ya, beberapa orang image itu penting. Ya kalian tahu sendiri lah kalau orang naik KRL pasti image-nya ya bau lah, terus dus-dusan lah, gak wangi lah, mereka gak cakep lah ya. Jadi kalau buat image menurut gue menang naik kendaraan pribadi sih daripada naik KRL. Untuk kesimpulan, jadinya ya tadi kalau dari harga KRL menang. Cuma ya buat dari poin waktu tunggu, terus kenyamanan, habis itu image, menurut gue ya mobil masih menang teman-teman. Ya itu dari sudut pandang gue sendiri sih. Dari pengalaman gue naik kereta dari tahun 2015, kurang lebih ya masih naik kendaraan pribadi untuk sekarang. Tapi gue nggak tahu sih, gue berharap kedepannya KRL bakal improve. Jadi stigma orang tentang image sih, dan kenyamanan ini bisa diubah supaya orang-orang beralih dari kendaraan pribadi, contohnya mobil gitu, ke naik kereta. Video dari gue segitu aja, semoga kalian suka dan kalian gak keberatan buat subscribe channel ini, karena kedepannya gue bakal bahas naik kehidupan di Jakarta, terutama dari Jakarta, boleh naik dari Kalau kalian suka video ini, boleh kasih follow atas atau mau ya segitu aja video dari gue, semoga kalian suka. Sampai